Pagi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi dosen ataupun asisten dosen yang menonton. Perkenalkan, nama saya Naomi Chandra dari kelas 16 dengan NIM 151240009. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Penggunaan Energi Terbarukan sebagai Alternatif Bahan Bakar Fosil. Di presentasi kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, teori dasar, analisis, dan simpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Di Indonesia, sektor energi masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi ini memiliki karakteristik tidak terbarukan atau non-renewable, yang berarti ketersediaannya di alam terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Ketergantungan ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti peningkatan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim global. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius untuk mencari solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Energi terbarukan hadir sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi krisis energi dan menurunkan dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil. Energi ini berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, seperti sinar matahari, angin, biomasa, dan panas bumi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mengingat letak geografis dan kondisi iklimnya yang mendukung. Namun, pemanfaatan ini masih kurang dan belum optimal. Selanjutnya, rumusan masalah yang tadi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui pentingnya energi terbarukan sebagai alternatif bahan bakar fosil, untuk mengidentifikasi berbagai jenis energi terbarukan yang berpotensi dikembangkan Indonesia, untuk menganalisis kondisi energi nasional saat ini beserta tantangan dalam peralihannya. Yang terakhir, untuk memaparkan sarana penunjang yang diperlukan guna mendukung pemanfaatan energi terbarukan di masa depan. Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya energi terbarukan bagi masa depan, energi nasional, menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan energi yang lebih ramah lingkungan, menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan beralih ke energi berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode studi literatur atau library research, yaitu dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, dan situs resmi terkait energi terbarukan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan data informasi yang diperoleh. Selanjutnya adalah energi terbarukan. Ada energi yang berasal dari proses alamiah yang secara terus-menerus dapat diperbarui dalam rentang waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan energi fosil yang membutuhkan jutaan tahun untuk terbentuk, energi terbarukan bersumber dari alam yang tersedia secara berkelanjutan. Macam-macam energi terbarukan adalah energi surya atau solar energi yang berasal dari sinar matahari yang dapat dikonversi menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau solar cell. Nah, selanjutnya adalah energi angin atau wind energy. Energi angin memanfaatkan pergerakan udara untuk menggerakkan turbin angin yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya adalah energi air atau hidroenergi, yaitu diperoleh dari aliran sungai atau air terjun yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik, dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTL. Ada biomasa, berasal dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran hewan, dan sampah organik. Yang terakhir adalah panas bumi atau geothermal. Energi panas bumi memanfaatkan panas bumi dari inti bumi untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin. Yang selanjutnya ada potensi energi terbarukan di Indonesia. Yang pertama adalah energi surya dengan 207, gigawatt atau disingkat GW, energi air dengan 75 GW, energi angin dengan 75 GW, biomasa 32,6 GW, dan panas bumi 23,9 gigawatt. Meskipun memiliki potensial yang besar, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, investasi yang tinggi di awal regulasi yang belum mendukung penuh, dan kurangnya edukasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi tersebut demi mewujudkan kemandirian energi nasional yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah kondisi dan permasalahan energi Indonesia saat ini. Struktur komposisi energi primer Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya fosil, seperti yang bisa dilihat di gambar tersebut. Komposisi energi Indonesia masih sangat tidak seimbang. Sebanyak 89% energi nasional masih bergantung pada bahan bakar fosil yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Sementara itu, kontribusi EBT masih sangat rendah meskipun potensi pengembangannya cukup besar. Pada tahun 2020, konsumsi minyak nasional mencapai lebih dari 1,5 juta barel per hari, sedangkan produksinya hanya sekitar 700.000 barel per hari. Ketimpangan antara konsumsi dan produksi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap guncangan harga minyak global dan mengurangi kemandirian energi nasional. Selain itu, cadangan operasional BBM nasional hanya mampu mencukupi kebutuhan selama 20-23 hari tanpa adanya cadangan penyangga energi strategis yang memadai. Ketergantungan terhadap energi impor dan rendahnya ketahanan pasokan memperkuat urgensi untuk mempercepat transisi menuju energi domestik yang bersih dan terbarukan. Selain dari aspek teknis, permasalahan utama energi Indonesia juga berkaitan dengan tata kelola dan kebijakan yang belum efektif. Hingga September 2021, subsidi energi mencapai 88,2 triliun rupiah dan sebagian besar dinilai belum tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Subsidi energi yang terlalu besar mengurangi ruang fiskal untuk investasi pada infrastruktur energi terbarukan dan teknologi rendah karbon. Yang selanjutnya, transisi energi di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut laporan IETO
TO 2025 dari IESR, proses transisi masih berada dalam fase konsolidasi dan belum mencapai tahap transformasi struktural. Meskipun pemerintah awalnya menargetkan bauran EBT sebesar 23% pada 2025, target ini direvisi menjadi 17% sampai 19% dalam KEN akibat ketidakpastian teknis dan lemahnya implementasi di daerah-daerah. Di sisi investasi, dibutuhkan dana sekitar 154 miliar USD untuk mencapai target EBT, namun realisasinya masih terhambat oleh beberapa faktor. Yang pertama, kompleksitas perizinan, yang kedua, ketidakpastian tarif listrik EBT, yang ketiga, minimnya intensitas fiskal. Nah, kondisi ini menyebabkan rendahnya minat investasi swasta, yang tercermin dari banyaknya proses energi terbarukan dalam RUU PTL 2021 sampai 2025 yang belum terrealisasi. Realisasi kapasitas terpasang baru mencapai 2,5% dari total potensi. Meskipun ada proyek percontohan seperti PLTS Apung Cirata, dampaknya belum signifikan terhadap struktur energi nasional. Permasalahan utamanya meliputi fokus kebijakan pada teknologi massal yang belum siap secara luas, kurangnya dukungan politik dan fiskal untuk teknologi matang seperti surya, angin, dan baterai, ketimpangan antara potensi besar dan realisasinya masih minimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya realokasi prioritas kebijakan dan pendanaan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan yang lebih siap dan terjangkau. Yang selanjutnya, perbandingan energi terbarukan dengan bahan bakar fosil. Dominasi energi fosil masih sangat kuat dalam bauran energi primer Indonesia, mencapai 71%, yaitu minyak bumi 30%, batu bara 29%, dan gas alam 11%. Sementara, energi terbarukan modern hanya menyumbang 23%, meskipun biaya produksi listrik dari PLTS 700 sampai 1000 kWh lebih murah dibandingkan PLTU batu bara, yaitu sebesar 800.000 sampai 1.200 per kWh. Subsidi besar-besaran untuk energi fosil membuat harga energi fosil secara artifisial lebih murah. Kapasitas pembangkit listrik berbasis fosil juga jauh lebih besar dibanding energi terbarukan. Dan energi surya dan angin berkontribusi kurang dari 1%. Tantangan utama dalam masalah ini yaitu kebijakan subsidi yang tidak seimbang, ketidakpastian regulasi, dan rendahnya investasi di sektor energi bersih. Untuk mempercepat transisi diperlukan reformasi subsidi, kepastian hukum, serta pengembangan teknologi, penyimpanan energi, dan jaringan listrik pintar. Nah, selanjutnya adalah potensi sumber energi terbarukan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, lebih dari 400 GW. Namun pemanfaatannya masih minimal, yaitu hanya sekitar 2,5% dari potensi. Yaitu yang pertama, energi surya, potensinya sebesar 3,29 GWP, yang terbesar di antara yang lainnya. Namun kapasitas PLTS baru 140 MW di tahun 2024, fokus pada PLTS atap dan apung. Energi air, potensi 75 GW, kapasitas terpasang di PLTA hanya 0,7 GW per tahun 2023. Diperlukan rencana pembangunan 60 bendungan baru untuk PLTA. Selanjutnya energi angin, potensinya 124 GW, onshore dan offshore, tapi kapasitas terpasang baru 178 MW pada 2024. Wilayah timur Indonesia memiliki potensi terbesar. Biomasa, potensinya 56,97 GW dari limbah pertanian. Sudah dimanfaatkan melalui co-firing di 43 PLTU pada tahun 2023. Yang terakhir ada panas bumi, potensinya 28,5 GW, terbesar kedua di dunia. Kapasitas pasang hanya 2,38 GW pada tahun 2023. Target 5 GW pada 2025. Yang selanjutnya, sarana penunjang peralihan menuju energi terbarukan. Yang pertama ada infrastruktur dan teknologi. Ada perluasan PLTS. Indonesia memiliki energi surya yang mencapai 3,294 GWP. Namun kapasitas terpasang PLTS atap hingga Maret 2024 baru sekitar 140 MW. Ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan pemanfaatan. Yang selanjutnya ada PLTA. Pengelolaan potensi ini membutuhkan pembangunan bendungan dan mikrohidro baru, serta pemeliharaan dan modernisasi PLTA yang sudah ada. Yang selanjutnya energi angin atau PLTB. Pengelolaan potensi angin memerlukan investasi besar dalam pembangunan turbin angin skala besar di lokasi-lokasi strategis dengan kecepatan angin tinggi, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, dan Maluku, serta pengembangan teknologi turbin yang sesuai untuk kondisi offshore dan infrastruktur transisi khusus. Yang selanjutnya ada pengembangan biomasa atau PLTBM. Pengembangan potensi ini meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga biomasa baru, pengembangan rantai pasok bahan baku yang efisien dan berkelanjutan dari limbah pertanian atau perkebunan, serta peningkatan teknologi konversi biomasa menjadi listrik atau bahan bakar. Yang selanjutnya ada energi panas bumi atau PLTP. Pengelolaan ini memerlukan percepatan eksplorasi dan pengeboran sumur panas bumi, pembangunan PLTP dan pembangunan PLTP baru, serta investasi dalam teknologi pemanfaatan panas bumi yang lebih canggih. Mengingat sifatnya sebagai base load yang stabil, optimalisasi PLTP sangat penting untuk stabilitas jaringan. Yang kedua ada kebijakan dari sisi kebijakan dan regulasi. Yang pertama ada Peraturan Presiden Perpres Nomor 112 Tahun 2002 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Yang kedua ada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN dan target bauran bumi. Yang ketiga ada kebijakan fiskal dan insentif investasi. Yang keempat ada komitmen iklim dan kebijakan dekarbonisasi. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Energi terbarukan merupakan solusi penting untuk mengatasi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil. Potensi energi terbarukan Indonesia sangat besar, meliputi energi surya, air, angin, biomasa, dan panas bumi. Namun pemanfaatannya masih sangat rendah akibat berbagai tantangan seperti dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional, kurang infrastruktur pendukung, investasi yang terbatas, kebijakan yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan net zero emission atau NZE per tahun 2060, diperlukan upaya serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, mempercepat pengembangan infrastruktur. Yang kedua, mempercepat kebijakan dan insentif. Yang ketiga, meningkatkan investasi dan kolaborasi. Yang keempat, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Yang kelima, memperbaiki tata kelola dan koordinasi. Yang keenam, fokus pada inovasi dan teknologi. Berikut tadi adalah penjelasan dari saya mengenai karya tulis ilmiah yang sudah dibuat oleh kelompok saya. Terima kasih.